Sobat Angler yang baru belajar baitcasting dan bingung menentukan pilihan reel baitcasting yang tepat, tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Angler, selamat datang di channel Srekisma. Ya, di depan saya sudah ada sebuah paket lagi. Ya, sesuai dengan judul dan deskripsi dari video ini. Ini adalah sebuah produk dari Casking USA, yaitu adalah reel baitcasting Spartacus Plus. Ya, reel ini saya dapatkan dari toko online di Tokopedia. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di box deskripsi di bawah. Sellernya sangat recommended, cuman saya nama detailnya lupa. Nanti link pembeliannya saya taruh di box deskripsi di bawah. Dan yang amazing itu adalah pengirimannya. Jadi pengirimannya itu hanya memakan waktu 2 hari menggunakan Si Cepat. Teman-teman yang mau belanja online silahkan pakai Si Cepat. Recommended untuk sementara. Oke, gimana penampakannya? Kita coba bongkar saja. Ya, sudah selesai bongkar-membongkarnya. Ini dia penampakan boxnya teman-teman. Casking USA Spartacus Plus. Ya, ini dia boxnya, cakep sekali loh ini boxnya. Dengan harga reel yang saya buka aja, harganya itu sekitar 500.000 dari luar ongkir. Dan dengan box seperti ini sih jauh melebihi ekspektasi boxnya. Kita lihat nanti reelnya seperti apa dalamnya. Oke. Ya, kalau boxnya ini tidak ada sesuatu yang spesial dari boxnya. Tidak ada spesifikasi juga di boxnya. Hanya logo Casking seperti ini bagian atasnya. Terus ini ada serinya Crexus Plus ya. Terus ini tulisan Affordable Innovation ya, itu aja. Terus kemudian ini Casking, udah gitu aja, nggak ada spesifikasinya. Biasanya kalau reel-reel lain seperti Shimano ataupun Daiwa, dia biasanya mencantumkan spesifikasi di boxnya, cuman yang ini enggak. Oke, gimana penampakan jarak dekatnya? Kita coba buka. Oke teman-teman, ini dia boxnya. Kita buka yuk untuk melihat gimana reel di dalamnya. Oke, yuk, ini ada kodok. Wah, makasih buat home seller, ini saya udah dikasih kodok ini satu nih. Ya, kodoknya warna merah. Thanks seller. Terus kemudian ini reelnya, fisiknya. Oke, kita bahas belakangan. Singkirin dulu, taruh di sini. Kemudian kita lihat dalamnya apa. Wah, ini bener sih boxnya dengan reel harga 500.000. Boxnya udah ada gini-gininya, keren sekali ini. Ya, ini dalamnya apa ya? Ini plastik. Plastik apa ini? Ada hubungannya. Eksplorasi. Terus ini apa ya? Ini loyalty program Casking media sosialnya. Entahlah ini apa. Terus kemudian ini ya, ini stiker sih. Kalau kata temen yang sudah pernah pakai, ini stiker untuk nentuin sebagai pengingat kepada kita bahwa kita pakai line jenis apa, kekuatannya berapa, kita tanggal masangnya berapa, takut lupa, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini stiker dari Casking stikernya. Oke, lumayan ditempel di box lur. Ini ya buku manual pasti. Casking baitcasting reel instruction manual. Kemudian yang ini ya ini
skematiknya. Penting sekali, jangan dihilangkan. Takut-takut nanti teman-teman mau belajar servis sendiri ya. Craxus plus 7+1 ball bearing. Oke. Sudah, itu saja isi dalamnya. Kita masukin dulu lagi. Ya, kita fokus bahas ini relnya. Oke. First impression saya, reel ini keren, kokoh, kompak, jos sekali. Karena tadi nggak ada spesifikasi, jadi dia Kasking itu menaruh spesifikasinya langsung di bodinya. Ya, oke, kita lihat satu persatu. Ini dia Craxus Plus di bagian kirinya. Terus apalagi ada tulisan-tulisan di bagian kanan dia namanya Kasking. Terus kemudian bagian belakangnya ini open dan close head plate. Terus apa lagi? Mana dia? Oh, ini dia nih. Ini di sini ada jumlah ball bearingnya 7+1 ball bearing ya. Udah sealed ball bearing, sudah sealed. Ada sealednya ya, ball bearingnya terlindungi. Nah, ini dia untuk gear rasionya ya. Gear rasionya itu 7,2 berbanding 1 dengan capacity 12 libs 110 ya, nggak tahu ini lon apa mono. Oke, ini reelnya semut cuman agak letok. Coba kita mana dia tension. Oke, ini tension knobnya ada garis-garis birunya ini, kayak gini nih, keren sih. Coba kita ini ya, spoolnya masih goyang-goyang, kita coba kencengin. Nah, udah kenceng. Khasnya Kasking, dia tension knobnya ada kliknya. Nah, jadi ketika teman-teman ganti lure, kalau semakin ringan kita kendorin ke depan, kalau semakin berat kita kencengin ke belakang. Jadi kalau misalnya ganti dari lure A yang beratnya 5 gram, kalau mau ganti ke berat 8 kan kita agak lebih kencengin. Terus kalau balik lagi ke 5, kita ingat tadi dari 5 ke 8 ngencenginnya berapa? Misalnya 3 klik. Nah, habis itu mau ganti ke 5 lagi, kita kendorin 3 klik. Ya, kedengeran nggak tuh? Ya, itu. Terus ini set plate-nya untuk brakingnya. Ya, dia sudah menggunakan magnetic brake. Dia ada min, ya, ada tulisan minnya 1 sampai 9 dan max. Nggak usah dihitung, yang jelas ini ada 30 titik braking. Ya, dia ada 30. Oke, ini minimnya, yang jelas ada 30 maxnya. Oke, itu dia. Apalagi ya? Oke. Kencang sih, mantap. Ya, reelnya smooth, cukup smooth, cuman kayaknya kurang grease. Kalau menurut saya ini reelnya kayaknya kurang grease, tapi smooth sih, asik, enak, gripnya juga enak. Terus kita pegang juga ini enak, handle gripnya juga enak, cuman ini gimana ya, agak oblek-oblek. Dia nggak kencang banget, nggak tahu mau jadi kenceng ini. Yang jelas ini kurang kencang knob handle. Oke, dragnya. Oke, full drag, nggak bisa dikencangin, nggak bisa diputar. Oke, itu cukup kayaknya. Impresinya yang jelas ini reel keren dan bagus. Ya, setelah tadi kita lihat penampakan jarak dekat dan apa saja isi dari boxnya, sekarang kita lanjut ke spesifikasi dan fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya kita bahas pertama bahan body. Ya, kalau dari bahan bodinya ini saya rasa bukan aluminium ya. Dari websitenya Kasking juga menyebutkan ini bodinya bukan dari aluminium tapi dari grafit karbon grafit gitu kayaknya.
gabungan antara karbon dan grafit. Untuk dimensinya, dia panjang dari depan ke belakang itu 2,9, dari depan ke belakang itu 2,9 inch, dan dari atas ke bawah itu dia 1,65 inch ya. Dia cukup compact ya, compact banget ini. Relnya cukup dalam satu genggaman seperti ini ya. Enak sih untuk dimensi seperti itu. Kemudian beratnya, berat secara total itu reel ini kurang lebih dia 207 gram. Kemudian handle-nya, ini handle-nya dia terbuat dari aluminium ya. Handle-nya dari aluminium. Kemudian ini start drag-nya juga aluminium. Kemudian ini top handle-nya dia berbahan EVA foam, cuman ada rubbernya ini. Ada plastik rubbernya dia. Jadi anti slip. Kalau Kasking bilang itu rubber polymer anti slip ya, seperti itulah. Kemudian apalagi ya, kita buka set plate-nya aja ya. Ini ya, set plate-nya open. Oke. Ya, ini dia brakingnya menggunakan sistem magnetik ya, magnetic brake. Ada 8 biji magnet ya di sini. Tuh, ada 8 biji magnet di sana untuk brakingnya. Ya, ini bahannya juga cukup oke. Yang megang yang megang brakingnya itu plastik biasa sih, cukup oke. Tapi dengan harga 500.000 ini worth it banget. Kemudian spoolnya kita coba cabut, keluarkan. Ya, seperti ini dia spoolnya. Oke, dia sudah menggunakan aluminium CNC U-shape spool. U-shape spool, dia sudah bahannya aluminium CNC. Cukup ringan, spoolnya cukup ringan, dan bagian sininya sudah ada ball bearingnya. Sudah sininya, tuh, sudah ada ball bearingnya. Oke, tuh, pasang lagi. Terus kemudian kita lanjut ke line guide, line guide. Line guide-nya dia itu bentuknya sudah mengerucut ya. Kalau Kasking bilangnya itu DTDC ya, bentuk line-nya itu sudah mengerucut, jadi mengurangi friksi dan gesekan antara line dengan line guide ketika kita casting. Pada akhirnya akan mengurangi risiko backlash dan menambah casting akurasi, menambah jarak casting kita. Dan line guide-nya itu juga sudah double support ya. Jadi double support itu maksudnya entahlah namanya apa, yang jelas di line guide-nya ini dia sudah ada logam gitu di belakangnya yang megang line guide-nya itu. Jadi dia nggak goyang, nggak begitu goyang line guide-nya. Nggak begitu goyang, dia sudah ada logamnya ini lah. Lebih kokoh jadinya, dia nggak goyang-goyang banget. Kemudian untuk dalamannya itu gearnya sudah berbahan brass ya, baik itu main gear maupun pinion gearnya dia sudah berbahan brass, jadi dia lebih kuat, lebih stabil, lebih minim noise, dan lebih durable ya untuk main gearnya. Dan untuk ball bearingnya seperti saya sudah sebutkan tadi, ada 7 ball bearing. Dia sudah double seal, jadi ball bearing yang digunakan itu udah ada sealnya, jadi mengurangi resiko korosi atau karatan. Dan juga kelebihannya itu dia sudah double support pinion gear, jadi ada 2 ball bearing yang mensupport pinion gearnya bagian atas dan bawahnya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi, dragnya itu dia kapasitasnya 8 kg atau kalau nggak salah 17,6. Dia kekuatan brake-nya itu didapat dari 8 keping 4 keping carbon drag washer ya. Itu saja kayaknya.
fitur-fiturnya yang jelas. Kesimpulan saya, reel ini compact, kuat, kokoh, durable, ya. Kalaupun nantinya ada masalah-masalah ke depannya, di Facebook itu ada grupnya Casking khusus ya, tim Fishing Casking Indonesia gitu kalau nggak salah namanya. Di sana ada banyak menjual spare part produk dari Casking, karena daleman dari Casking ini, Crexus Plus ini, selain pinion gear dan brush, selain pinion dan main gear yang berbahan brush, kebanyakan partnya itu berupa plastik. Ya, jadi ketika teman-teman sering betot babon, jadi kemungkinan kedepannya akan ada beberapa part yang mengalami kerusakan. Tapi tenang aja, spare partnya banyak dan gampang sekali dicari. Ya, dengan harga reel 500.000, kalau berani pakai mentoman silahkan, tapi risiko ditanggung. Tapi kalau untuk gabusan saja, reel ini benar-benar recommended. Dan dengan harga segini, cocok banget untuk pemula yang baru belajar bait casting. Saya rasa ini salah satu pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman yang baru belajar bait casting. Oke, kita sudah selesai, sudah sampai pada kesimpulan. Yang jelas intinya reel ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang baru memulai belajar bait casting. Enak banget pokoknya reelnya ini. Kita coba nanti, semoga segera habis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak terlalu banyak yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman menggunakan Casking Crexus Plus ini, kurang lebihnya silakan cantumkan di kolom komentar plus minusnya seperti apa. Yang jelas kalau saya pribadi dengan harga 500.000 ini real worth it banget ya. Oke, itu saja. Saya Bayarnyana. Till next time, till next track. Peace out.